Salam, perkenalkan nama saya Poong, NIM 211041731, kelas M1, Makul Metode Penelitian Bisnis, dosen Bapak Adin Bersalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan meringkas dari hasil penelitian saya dari bab 1 sampai bab 3. Namun sebelumnya saya akan membaca judul dari hasil penelitian saya, yaitu analisis pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja TPN 13 Kota Pontianak. Di sini ada ringkasannya, yaitu dari latar belakang. Keselamatan kerja merupakan faktor penting harus diperhatikan dan dikondisikan oleh pihak perusahaan. Dengan kondisi keselamatan kerja yang baik, pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman, nyaman, dan selamat. Kerja yang merasa aman, nyaman, dan selamat saat bekerja di tempat kerja akan mendorong tercapainya hasil kerja yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja yang merasa tidak aman, nyaman, dan selamat saat bekerja di tempat kerja. Banyak faktor yang berpengaruh dalam setiap kejadian kecelakaan kerja. Beberapa di antaranya yaitu faktor manusia, peralatan pendukung keselamatan, dan juga sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 yang ada di dalam organisasi. Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, telah diatur di dalamnya mengenai kewajiban bagi setiap tempat kerja untuk menerapkan SMK3, termasuk peraturan mengenai implementasi alat perlindungan diri APD. Faktor keamanan perlindungan dalam bekerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Ketika karyawan memiliki rasa aman dan nyaman karena dirinya merasa mendapatkan perlindungan yang baik dari perusahaan, maka karyawan tersebut juga akan bekerja dengan perasaan yang tenang dan akan bekerja secara baik. Diharapkan karyawan perusahaan yang seperti ini akan memiliki kinerja yang maksimal. Salah satu upaya untuk menerapkan perlindungan bagi karyawan adalah dengan melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja ketiga. Program keselamatan dan kesehatan kerja ketiga adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja, dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja serta tindakan antisipasi bila terjadi hal demikian. Keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan kerjaan. Risiko keselamatan kerja mencakup aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, luka memar, kesleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Kesehatan kerja merupakan usaha dan aturan-aturan untuk menjaga kondisi perburuan dari kejadian atau keadaan yang merugikan kesehatan dan kesusilaan, baik keadaan yang sempurna, fisik, mental, maupun sosial, sehingga memungkinkan seorang dapat bekerja dengan optimal. Karyawan yang bekerja di perusahaan mempunyai hak atas keselamatan kesehatan kerja K3 sesuai dengan peraturan undang-undang. Menurut Hungray 2012-24, keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah suatu sistem yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kecelakaan yang diakibatkan oleh aktivitas kerja dan juga pencegahan akan timbulnya penyakit yang diakibatkan oleh hubungan kerja di dalam lingkungan kerja para karyawan. Penerapan 3 memang bagi sebagian orang dihentikan pada perindustrian yang mengoperasikan berbagai peralatan berat, proses yang rumit, risiko yang tinggi, dan energi yang cukup besar. Namun penerapan keselamatan dan kesehatan kerja memang sudah selayaknya menjadi bagian yang tak terpisahkan
dari kehidupan manusia dimanapun keberadaannya. Bagian B-nya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PTPN 13 Kota Pontianak. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau tidaknya pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada PTPN 13 Kota Pontianak. Yang D itu ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori manajemen sumber daya, terutama yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan kerja, dan kinerja karyawan. Atau tujuan juga memberikan informasi yang berharga bagi perusahaan dalam pengelolaan sumber daya beserta segala kebijakan yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek sumber daya. Kemudian masuk ke bab 2-nya, tinjauan pustaka. Yaitu keselamatan kerja. Pengertian keselamatan kerja yaitu setiap perusahaan harus memberikan perlindungan untuk tenaga kerjanya, yaitu berupa perlindungan keselamatan dalam bekerja agar tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan aman dan nyaman. Keselamatan kerja menyangkut segala proses perlindungan tenaga kerja terhadap kemungkinan adanya bahaya yang timbul dalam lingkungan pekerjaan. Keselamatan kerja adalah kerja yaitu perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan. Kemudian yang kedua itu alasan pentingnya keselamatan kerja. Ada 3 alasan pentingnya keselamatan kerja. Yang pertama itu moral, yaitu manusia merupakan makhluk termulia di dunia, oleh karena itu sepatutnya manusia memperoleh perlakuan yang terhormat dalam organisasi. Manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketatanegaraan. Yang B, hukum. Yang kedua itu hukum. Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi risiko kerja yang ditimbulkan pekerja. Para pemberi kerja yang lalai atas tanggung jawab dan melindungi kerja yang mengakibatkan kecelakaan kerja akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, untuk melindungi para pekerja pada segala lingkungan kerja baik di darat, dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kemudian yang C itu ada C atau yang ketiga itu ada ekonomi. Alasan ekonomi akan dialami oleh banyak perusahaan karena mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya akibat kecelakaan kerja yang dialami kerja. Kebanyakan perusahaan membebankan kerugian kecelakaan kerja yang dialami karyawan kepada pihak asuransi. Kerugian tersebut bukan hanya berkaitan dengan biaya pengobatan dan pertanggungan lainnya, tapi banyak faktor lain yang menjadi perhitungan akibat kecelakaan kerja yang diderita para pekerja. Kemudian ada indikatornya. Indikatornya itu ada 2, yaitu lingkungan kerja secara fisik. Secara fisik, upaya yang perlu dilakukan perusahaan untuk meningkatkan selamat kerja, yaitu yang pertama, penempatan benda atau barang dilakukan dan diberi tanda-tanda, batas-batas dan peringatan yang cukup. Yang kedua, penyediaan perlengkapan yang mampu untuk digunakan sebagai alat pencegahan, pertolongan dan perlindungan. Perlengkapan pencegahan misalnya
Lengkapnya pencegahan misalnya alat pencegahan kebakaran, pintu darurat, kursi pelontar bagi penerbangan pesawat tempur. Kemudian ada pertolongan apabila terjadi kecelakaan seperti alat P3K, perahu penolong di setiap kapal besar, tabung oksigen, dan ambulan. Kemudian yang B, lingkungan sosial atau psikologis. Indikator yang kedua yaitu jaminan kecelakaan secara psikologis dapat dilihat pada aturan organisasi sepanjang mengenai berbagai jaminan organisasi atas pekerja yang meliputi yang pertama itu aturan mengenai keterlibatan organisasi dan atau pekerjaan hendaknya diperlukan secara merata kepada semua pekerja tidak terkecuali. Yang kedua, perawatan dan pemeliharaan asuransi terhadap para karyawan yang melakukan pekerjaan yang berbahaya dan berisiko yang memungkinkan terjadi kecelakaan kerja yang sangat besar. Asuransi meliputi jenis dan tingkat penderita yang dialami pada kecelakaan. Adanya asuransi jelas menimbulkan ketenagaan karyawan dalam bekerja dan menimbulkan ketenangan akan dapat ditingkatkan kerenannya. Kemudian yang keempat itu fungsi dan tujuan keselamatan kerja. Yang pertama ada antisipasi, identifikasi dan evaluasi kondisi dan praktek berbahaya. Yang B, buat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Dan C, terapkan, dokumentasikan, dan informasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. D, ukur periksa kembali efektivitas pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Kemudian di sini ada juga tujuannya yaitu yang A, setiap karyawan dapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang B, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya. C, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. D, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan gizi karyawan. F, terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan lingkungan kerja. G, agar karyawan merasa aman dan terlindung dalam bekerja. Kemudian kita masuk ke kesehatan kerja. Kesehatan kerja yaitu pengertiannya, program kesehatan kerja merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha karena dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan karyawan. Secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama. Program kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Risiko kesehatan kerja merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja dalam membuat stres, emosi, atau gangguan fisik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Yang A itu pemeriksaan kesehatan. 1. Pemeriksaan kesehatan sebelum diterima kerja. Dilaksanakan general check-up bagi calon pekerja. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan karyawan secara periodik. Adanya pemeriksaan kesehatan para karyawan minimal 1 tahun sekali. Yang B, kondisi fisik dan mental karyawan. Tidak adanya kerusakan alat indera, stamina karyawan yang stabil. 2. Emosi karyawan yang stabil. C. Pengaturan udara. 1. Pergantian udara yang baik di ruang kerja. Ruang kantor ber-AC secara periodik dimatikan dan mendapat pergantian udara secara alamiah. 2. Suhu udara dikondisikan pengaturannya dengan mengatur volume AC sesuai kondisi. Selain melindungi karyawan dan kemungkinan terkena penyakit atau keracunan usaha, menjaga kesehatan fisik juga perlu diperhatikan. Kemungkinan karyawan memperoleh tekanan selama bekerja. Kemudian yang ketiga ada indikator kesehatan kerja. Yang A, keadaan dan kondisi karyawan, yaitu
Keadaan kondisi karyawan adalah keadaan yang dialami oleh karyawan pada saat bekerja yang menduduki aktivitas dalam bekerja. B. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah lingkungan yang lebih luas dari tempat kerja yang menduduki aktivitas karyawan dalam bekerja. C. Perlindungan karyawan. Perlindungan karyawan adalah merupakan fasilitas yang diberikan untuk menunjang kesehatan karyawan. Kemudian ada fungsi dan tujuan dari kesehatan kerja. Fungsinya ada 6. Yang pertama itu yang A, identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. B, memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktek kerja termasuk desain tempat kerja. C, memberikan saran, informasi, pelatihan dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD. D, melaksanakan survei terhadap kesehatan kerja. E, terlibat dalam proses rehabilitasi. F, mengelola P3K dan tindakan darurat. Dari fungsi kesehatan kerja di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kesehatan kerja dapat dilakukan dengan cara terjun langsung karyawan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan seperti ikut mengelola P3K dan memberikan masukan kepada perusahaan untuk melakukan pengorganisasian kesehatan. Adapun tujuan dari kesehatan kerja, A, agar adanya jaminan atau pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi karyawan. B, agar meningkatkan kegairahan dan keserasian kerja dan partisipasi kerja. C, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Kita masuk ke D, keselamatan dan kesehatan kerja K3. Itu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja K3. Setiap perusahaan memiliki sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian tempat kerja. Sedangkan menurut Hungre 2012-71, keselamatan dan kerja adalah suatu sistem yang bertujuan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kecelakaan yang diakibatkan oleh aktivitas kerja dan juga pencegahan akan timbulnya penyakit yang diakibatkan oleh hubungan kerja di dalam lingkungan para karyawan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian keselamatan kerja ketiga adalah bidang atau terkait dengan keselamatan kerja dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Kemudian kita masuk ke kinerja karyawan. Pengertian kinerja karyawan yaitu setiap karyawan menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi dikarenakan adanya upaya dari pelaku perusahaan atau organisasi, yaitu kinerja karyawan. Kedua, ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seorang dalam menjalankan tugasnya. Kemudian penilaian kerja karyawan ini memiliki manfaat. Yang pertama, perbaikan kinerja, itu umpan balik kinerja bermanfaat bagi karyawan, manajer dan spesialisasi personal dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja. Pensiun kompensasi. Penilaian kinerja membantu pengambilan keputusan menentukan siapa yang seharusnya menerima peningkatan pembayaran dalam bentuk upah. Cek keputusan penempatan, promosi, transfer, dan penurunan jabatan biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu dan antipatif. D, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kinerja karyawan mengidentifikasikan sebuah kebutuhan untuk melakukan pelatihan kembali. Perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik kinerja membantu proses pengambilan keputusan tentang karir spesifikasi karyawan. Kemudian yang ada faktor-faktor yang mempengaruhi
pencapaian kinerja, yaitu A. Faktor kemampuan atau ability. Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan reality. IQ sama dengan skill, artinya pimpinan dalam karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata IQ 70 sampai 120. Apabila IQ supervisor jenius, dengan demikian pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan kerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal. Kemudian faktor motivasi atau motivasi diartikan sebagai suatu sikap pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif terhadap situasi kerja akan menunjukkan motivasi kerja tinggi, dan sebaliknya, jika mereka bersikap negatif terhadap situasi kerjanya, akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Kemudian ada indikator kerja. Indikator kerja atau performance indikator kadang-kadang dipergunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja. Performance merupakan, tetapi banyak pula yang membedakan indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati. Indikator kinerja untuk melanjutkan sudut pandang prospektif harapan ke depannya daripada retrospektif melihat ke belakang. Kemudian kita masuk ke kerangka konsep. Kerangka konsep merupakan acuan pemikiran peneliti yang mengacu pada grand teori yang digunakan untuk melihat pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan. Setiap perusahaan harus memberikan perlindungan untuk tenaga kerjanya, yaitu berupa perlindungan keselamatan dalam bekerja agar tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan sehari dengan aman dan nyaman. Program kesehatan kerja merupakan suatu hal yang terpenting, perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha, karena dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan karyawan secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama. Kesehatan kerja yaitu kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja dianggap mampu untuk meningkatkan kinerja karyawan. Di sini saya ada menggambarkan tentang kerangka berpikir, yaitu keselamatan kerja mempengaruhi kinerja, kemudian kesehatan kerja ini mempengaruhi kinerja karyawan. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian, yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif kuantitatif. Penelitian eksploratori ini merupakan satu metode yang bersifat menerangkan pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Kemudian masuk ke lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di PTPN 13 Kota Pontianak. Masuk ke C, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel yang lainnya. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif. Kemudian kita masuk ke populasi dan sampel. Populasi atau universi, yang ini jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini populasi terdiri dari seluruh karyawan PTPN 13, yaitu 248 orang karyawan. Sampel biasanya definisikan sebagai kumpulan data
yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi. Teknik pengumpulan data yaitu pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut, yaitu penelitian pustaka, library research. Kemudian yang kedua, penelitian lapang atau field research dengan melakukan observasi atau kuesioner. Teknis analisis yaitu setelah data dikumpulkan dan diolah, proses selanjutnya yaitu melakukan pengujian terhadap hipotesis atau jawaban sementara dengan menggunakan metode analisis, yaitu yang pertama analisis kuantitatif untuk menguji atau hasil olah data mengenai responden atas pengaruh keselamatan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada PTPN 13 Kota Pontianak. Yang kedua itu ada analisis deskriptif, yaitu analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk memberi gambaran mengenai responden atas pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada PTPN 13 Kota Pontianak. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.